Baiklah, kali ini kita coba membuat sebuah website properti yang bisa digunakan oleh semua agen properti, baik agen properti profesional maupun perorangan, bisa menggunakan website ini untuk memasarkan produk perumahan yang mereka miliki. Ini adalah contohnya, ya. Ini nanti logo bisa diganti. Kemudian ini ada slider. Slider ini nanti bisa berisi informasi mengenai rumah, interiornya, kemudian juga mungkin fasilitas pendukungnya. Ini bisa dijadikan sebagai informasi tentang perumahan. Ini bisa diganti semua tulisannya. Kemudian hubungi kami, ini bisa diarahkan ke WhatsApp atau ke halaman hubungi kami. Kemudian di sini ada informasi mengenai keuntungan atau kelebihan dari perumahan yang ditawarkan, dan ini semua bisa diganti, termasuk juga ikon-ikonnya. Nah, di sini juga tersedia biasanya sebuah perumahan berupa klaster atau rumah atau townhouse biasanya mempunyai tipe-tipe tertentu yang ditawarkan, jadi bisa diberikan informasi mengenai tipe dari perumahan tersebut. Kemudian juga disediakan galeri foto. Nah, untuk galeri foto ini bisa diklik, ya. Jadi bisa dilihat di galeri mengenai informasi mengenai detail dari eksterior ataupun interior dari rumah. Kemudian di sini ada kontak, ya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian juga disediakan map atau lokasi dari perumahan, ya. Ini bisa diatur menurut kebutuhan. Dan yang paling penting, di sini juga tersedia tombol untuk langsung melakukan chat dengan calon pembeli. Jadi calon pembeli bisa mengklik tombol ini dan akan diarahkan ke WhatsApp dari agen perumahan atau pemilik website. Nah, inilah contoh yang akan kita buat, ya. Di sini ada logo, ada menu, ya, navigasi. Kemudian di sini kita bisa lihat kalau kita klik salah satu tipe rumah, ya. Nah, ini akan ada galeri, ya, galeri informasi mengenai gambar-gambar informasi mengenai rumah. Kemudian judul atau nama rumah atau nama klaster, kemudian harganya, kemudian ada berapa ukuran dari propertinya, berapa jumlah kamar, dan informasi lain yang dibutuhkan di sini. Ya, di sini juga ada ringkasan kamar tidur, kamar mandi, jumlah lantainya, misalnya lantai 2 atau lantai 3. Kemudian di sini ada fasilitas atau informasi lainnya. Kemudian ada map atau lokasi, dan di sini juga bisa disediakan kontak untuk agen perumahan. Baik, model seperti ini adalah model sederhana yang bisa dibuat menggunakan WordPress dan menggunakan beberapa plugin gratis. Baik, kita akan segera mulai. Tahap awal adalah kita buka Niaga Hoster. Silakan melihat keterangan yang di bawah dan klik link Niaga Hoster untuk membuka halaman Niaga Hoster. Kemudian kita langsung klik login. Terus kita klik daftar di sini. Kemudian kita tulis nama di sini. Kemudian nomor telepon. Di sini sesuai dengan petunjuknya, di sini digunakan tanda tambah atau plus 62. Jadi dilanjutkan dengan nomor telepon. Kemudian alamat email. Kemudian di sini bikin password. Minimalnya 6 karakter, ya. Jadi kalau bagusnya digunakan gabungan tulisan dan angka. Boleh juga menggunakan tanda baca. Kemudian klik daftar sekarang. Baik, ini adalah tampilan kalau kita sudah mendaftar dan sudah login. Jadi harap dicatat tadi loginnya. Loginnya menggunakan alamat email dan passwordnya jangan sampai lupa. Nah,
Kemudian tahapan awalnya adalah kita order produk, ya. Order produk dulu. Yang dimaksud order produk, kita harus order domain dan paket hostingnya. Baik, silakan langsung klik order produk sini. Nah, kita akan memilih hostingnya terlebih dahulu. Nanti juga ada pilihan untuk domainnya. Kita klik order share hosting. Nah, di sini ada yang paling murah. Itu adalah paket bayi. Ya. Paket bayi ini paling murah. Untuk 1 tahunnya itu sekitar 250.000. Tapi kalau ditambahkan dengan nanti pembayaran domainnya sekitar 115, itu nanti hampir sekitar 400 ya. Sekitar 400. Nah, kelebihannya memang murah, tapi ada beberapa kekurangan, yaitu keterbatasan untuk space-nya dan hanya bisa untuk membuat satu website. Ya, jadi kalau kita mau bikin website yang lain, kita harus membeli paket yang baru. Di sini ada hosting pelajar, harganya sedang, ya. Kalau untuk per tahunnya sekitar 600.000. Kelebihannya 600.000 itu sudah PPN dan sudah termasuk free domain selama 1 tahun. Ya. Jadi kalau sudah bisa memutuskan mana yang akan dipilih, contohnya kita pilih pelajar, ya. Ini kelebihannya adalah tidak dibatasi untuk space-nya, unlimited space. Kemudian ada 10, bisa kita bikin sampai 10 website, ya. Jadi kalau kita mau bikin website baru, kita tinggal bikin tanpa perlu membeli hosting lagi. Sementara kalau paket bayi, kalau kita membuat website lagi, kita harus membeli paket hosting yang baru. Oke, kita pilih paket pelajar. Nah, jadi contohnya di sini sudah ada ini paketnya. Paket pelajar kita pilih 1 tahun, otomatis gratis untuk domainnya. Kita klik domainnya di sini. Contohnya adalah perusahaan saya.com. Kita cek domainnya. Oke, ini bisa dilihat, ya. Perusahaan saya.com masih tersedia. Durasi 1 tahunnya gratis, ya. Jadi dicoret 115-nya, kita tambahkan ke cart, ke keranjang belanja. Jadi totalnya adalah hosting untuk 1 tahun, paket pelajar itu 554. Kemudian domainnya perusahaan saya.com itu 0 karena gratis. Terus kena PPN 10%, totalnya adalah 609, ya. Jadi harap disiapkan untuk pembayaran. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah ada pilihan lainnya untuk fitur tambahan. Kita lewati dulu, ya. Untuk SSL ini di Niaga Hoster diberikan secara gratis SSL standar. Jadi kalau kita lihat di halaman URL-nya, di sini ada tanda kunci, artinya ini SSL, secure layer atau aman, ya. Jadi ini penting nanti di Google. Kita lanjutkan untuk pembayaran. Jadi bisa dilihat di sini tagihannya untuk 1 tahun untuk domain. Kita bisa pilih konfirmasi pembayaran otomatis. Jadi bisa menggunakan BCA Virtual Account, Mandiri, BRI, kemudian BNI, dan bank-bank lainnya. Termasuk juga bisa menggunakan PayPal, GoPay, OVO, Kris, dan Dana, dan lain-lain. Jadi tinggal dipilih, ya. Termasuk juga bisa pakai ShopeePay di sini. Nah, kita akan check out, ya. Jadi setelah kita check out nanti, ya, nanti kita harus melengkapi data kita dulu, ya. Kita isi semua. Kemudian kita masukin kotanya, kemudian nomor telepon. Kita pilih Jakarta Raya, kemudian postalnya, ya, kode posnya. Kita langsung klik selesai. Tunggu sampai ada konfirmasi untuk pembayaran dari tagihan yang kita bikin. Jadi nanti kita lihat di sini konfirmasi pembayaran, nanti kita tinggal membayar. Ini tinggal kita klik, kita copy paste, dan kita bayar melalui BCA. Begitu selesai, maka
kita akan tinggal melihat di member area order kita sudah di approve atau sudah disetujui. Jadi kita akan lihat di member area. Nah, kalau kita lihat di member area, kalau ini masih belum, ya, kalau masih belum, berarti ini akan ada tagihannya, ya. Jadi di sini akan kita lihat ada tagihan. Ini adalah tagihan yang kita harus bayar. Kita bisa lihat informasi pembayaran di sini. Ya, jadi kita bisa lihat virtual account untuk dibayar melalui BCA. Nah, di sini adalah layanan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini hosting, ya, karena hostingnya belum dibayar, jadi belum ada. Oke, nanti kita akan lihat kalau sudah dibayar. Apabila sudah selesai melakukan pembayaran, maka kita bisa melihat di member area layanan hosting yang kita pilih tadi. Oke, kita coba klik di sini layanan Anda. Kita pilih hosting. Karena tadi membeli satu hosting, sedangkan saya sudah banyak mempunyai hosting di sini. Nah, kita akan memilih sesuai dengan paket hostingnya. Ya, jadi sesuai dengan paket hosting yang kita beli tadi, kita klik kelola hosting. Oke, kelola hosting akan muncul halaman seperti ini. Kita pilih di sini yang cPanel, ya. Kita pilih cPanel. Oke. Ini adalah isi dari cPanel. Jadi kalau nanti rekan-rekan ada yang memiliki hosting yang berbeda dengan Niaga Hoster, nggak masalah. Jadi masih bisa dilakukan pembuatan website ini. Yang penting sama-sama menggunakan cPanel. Ya. Nah, ini adalah fasilitas yang ada di cPanel. Nah, kita akan klik di sini yang paling akhir adalah all features atau fitur semuanya, semua fiturnya kita klik. Itu akan buka halaman baru. Nah, di sini yang paling penting yang kita lakukan, paling awal dilakukan adalah kita membuat domain itu secure dulu. Jadi sebelum kita membuat website, kita harus membuat domainnya secure. Kita tambahkan SSL. Apa gunanya SSL itu? Nah, nanti SSL itu gunanya seperti ini, ya. Jadi ada sertifikat yang menjamin bahwa website kita aman. Jadi kalau kita tidak menggunakan SSL, nanti di browser tertentu seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, itu website kita tidak akan muncul, alias diblokir. Jadi website kita dianggap website berbahaya karena tidak menggunakan SSL. Maka kita SSL dulu domainnya, kita klik dulu, kita cari di sini SSL biar gampang, ya. Nah, SSL itu ada 3 di sini. Kita menggunakan Let's Encrypt SSL. Ya. Kita pilih Let's Encrypt SSL. Terus di bagian bawah itu kita lihat, ya, issue new certificate. Ya, kita mau mengissue atau meminta untuk sertifikat sebuah domain. Di sini saya menggunakan domain yang ini untuk disertifikat. Kemudian kita tinggal klik issue, ya. Actionnya di sini kita klik issue. Sebenarnya Encrypt SSL ini sudah sangat terbantu dari default yang disetting oleh Niaga Hoster. Jadi ini semua sudah dicontreng, ya. Semua sudah dicontreng. Kita tinggal langsung issue, ya. Jadi ini artinya nanti semua domain dan subdomain ini akan di-issue, ya, akan di SSL. Kita klik issue. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan bahwa SSL-nya berhasil. Ini adalah informasi yang menjelaskan bahwa SSL-nya berhasil, ya. Kalau sudah seperti ini, maka ini sudah berhasil SSL. Kita pilih go back di sini atau klik menu home yang ada di sini. Jadi sama aja, ini sama ini, ya. Kita akan klik yang menu ini atau tombol cPanel juga boleh, ya. Kita boleh tombol ini atau ini, ya. Kita klik cPanel. Nah, sini sudah selesai, ya. Tahapan paling penting yaitu tahapan SSL untuk domain sudah selesai. Sekarang kita akan mulai menginstal WordPress. Jadi gampang sekali.
kita tinggal scroll ke bawah ya. Kita akan ketemu di sini ya. Pilihnya Softaculous Apps Installer. Jadi Softaculous App Installer. Pilih di sini WordPress ya. Jadi ini yang kita pilih, yang ini ya, bukan yang ini ya. Bukan ini software beda ya. Oke. Jadi yang kita pilih adalah Softaculous App Installer. Kita pilih WordPress. Gampang sekali. Harap dilihat ya. Ini adalah cara install. Jadi ini penting banget. Kita klik WordPress. Oke. Ini adalah halaman untuk menginstal WordPress. Gampang sekali ya. Kita lupakan dulu semua yang di sini. Kita langsung klik install now ya. Install sekarang. Oke. Kita klik install sekarang atau install now. Oke. Nah, inilah yang tadi kita jelaskan dengan SSL ya. Jadi kita harus menggunakan protokolnya itu HTTPS ya, itu untuk secure. Jadi ada 4 pilihan ya. Jadi ini yang non secure-nya adalah http:// ya, kemudian http://www ya. Ini dua-duanya ini tidak disarankan sekarang karena sudah dianggap tidak aman. Jadi bukan secure ya. Karena kita tadi udah install SSL, jadi jangan menggunakan ini. Pilihannya adalah menggunakan ini https:/ ya, atau https://www ya. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan www karena orang lebih cenderung mengasosiasikan sebuah domain dengan www.namadomain.com. Jadi saya pilih ini. Kemudian saya pilih karena saya banyak domain. Jadi kalau di rekan-rekan mungkin cuma ada satu domain, tapi kalau saya ada banyak domain ya. Jadi ini keuntungan tadi memilih paket hosting pelajar, nanti bisa banyak domain ya. Jadi di sini saya pilih https www, kemudian saya pilih tadi domain yang sudah saya SSL ya. Di sini akan muncul ya. Kalau misalnya dia belum selesai di SSL, maka di sini akan ada tanda seru yang mengatakan bahwa domainnya belum secure ya. Oke, ini adalah tahapan awal. Jadi kita udah pilih https www domainnya. Ini kita kosongkan. Ini kita biarin ya. Kita biarkan saja seperti yang sudah ada. Kemudian yang penting kita bikin adalah nama websitenya. Kolom ini kita akan isi dengan nama dari website. Contohnya Perumahan Nirwana. Kemudian di sini kita bisa mengisi deskripsi atau tagline-nya. Contohnya lokasi strategis dan TOD, Transportation Oriented Development. Kemudian kita harus isi di sini nama admin ya. Ini penting karena ini nanti digunakan untuk mengatur website kita dari backend. Jadi ini bisa nama kita sendiri. Sebaiknya jangan ada spasi. Jadi sebaiknya itu nama yang mudah kita ingat, yang orang lain tidak tahu. Kemudian untuk password sebaiknya gabungan dari huruf besar dan huruf kecil ditambah dengan tanda baca dan karakter ya. Ini contohnya ya. Ini harus diingat ya. Ini admin email, sebaiknya menggunakan alamat email yang kita miliki agar nanti kalau ada kendala seperti lupa password bisa di-retrieve atau bisa di-reset password melalui email. Baik, jadi untuk tahap awal kita sudah pilih protokolnya ya. Protokolnya https www, kemudian domainnya Masakan Rumahan. Ya, ini sesuai ya, domain sesuai dengan yang kita miliki. Kemudian ini kolom untuk nama dari website Perumahan Nirwana, lokasi strategis dan TOD. Kemudian di sini untuk admin ya, ini penting untuk bagian backend-nya nanti. Jadi ada username ya, username-nya itu tanpa spasi, kemudian password, gabungan antara huruf kecil, huruf besar, tanda baca, dan angka. Kemudian email ya, ini penting banget email. Terus lanjut, ini untuk bahasa di skip aja dulu. Ini nanti bisa diganti di halaman backend kalau perlu. Kemudian di sini ya kita hilangkan contreng untuk install plugin ya. Kita nanti pluginnya kita pilih plugin untuk yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada advance ya. Advance ini bisa diklik tanda tambahnya. Ini sebaiknya kalau tidak mengerti, dilupain aja, di skip aja ya, karena ini cuma untuk pengaturan nama dari database. Kemudian juga untuk
untuk theme atau template atau untuk layout, ini sudah ada yang ditawarkan untuk diinstal langsung, tapi kita lewati aja. Nah, kita langsung klik install. Klik, kita tunggu. Di sini disebutkan sekitar 3-4 menit, namun sebenarnya sangat cepat ya. Ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini ada 2 link yang kita bisa klik ya. Jadi pertama link untuk website kita yang sudah dibikin. Kita klik ya, ini ya. Ini akan muncul sebagai halaman utama dari halaman website kita. Ini adalah websitenya, sudah jadi, gampang ya. Nah, yang penting juga di sini ya, harus dicatat, harus diingat, backend-nya atau untuk adminnya itu adalah https://www nama domain kita.com terus /wp-admin. Ingat ya, ditambahkan di belakangnya wp-admin. Jadi bisa juga dari sini. Dari sini kita langsung /wp-admin ya, kayak gini. Tapi kita bisa langsung klik juga dari sini ya. Ini langsung klik. Ini adalah versi WordPress terbaru, yaitu versi 5.9 ya. Ini adalah yang terbaru. Baik, kita ke halaman depan dulu. Ini adalah tampilan websitenya. Jadi websitenya sudah jadi. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita merubah tampilan website ini menjadi website yang diinginkan, yaitu website untuk agen perumahan atau agen properti. Nah, itu kita bisa mulai dari halaman backend. Ya. Halaman backend ini cuma rekan-rekan sekalian yang bisa akses, ya, karena ini akan diprotek oleh password. Jadi nggak semua orang. Jadi orang cuma bisa lihat halaman depan. Ya. Mereka kalau tidak punya password, mereka tidak akan bisa masuk ke halaman belakang. Nah, tahap awalnya adalah kita menginstal dulu, plugin yang kita butuhkan. Ya, plugin yang kita butuhkan. Nah, kita akan klik di sini plugin, ya, plugin. Kemudian kita klik install plugin. Di sini ada 2 plugin, ya, bawaan dari WordPress yang diinstal langsung. Ini sebenarnya tidak diperlukan, bisa kita hapus dua-duanya. Kita klik contreng ini, kemudian kita pilih bulk action di sini. Nah, di sini kita klik delete ya, delete, kemudian klik apply. Ini ada konfirmasi, kita klik OK. Jadi sudah dihapus, sudah tidak ada plugin, ya, kosong pluginnya. Dan di sini tidak ada pengaruhnya ya, jadi sama aja. Jadi tanpa plugin, di sini juga tidak ada. Oke. Nah, kita akan menambahkan plugin. Pertama kita klik add new. Add new. Nah, di sini kita perlu plugin namanya disable Gutenberg ya. Diikutin aja dulu ya. Kita tinggal klik disable. Nah, di sini ada disable Gutenberg by Jeffstar ya. Jadi pilihnya yang ini ya. Mohon diperhatikan, ini yang dipilih, kita install. Kita install, kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah ada di sini tulisannya activate, berarti ini sudah selesai diinstal. Kalau nanti ada terjadi kegagalan, bisa diinstal ulang. Kemudian yang paling penting lagi kita cari, jadi ini kita biarin dulu. Kita langsung install lagi, kita cari Elementor. Yang kita butuhkan adalah Elementor Website Builder ya. Ini sebuah plugin yang memudahkan kita untuk bisa membuat website dengan mudah menggunakan sistem drag and drop. Jadi tinggal tarik elemennya, sectionnya kita tinggal tarik, elemen-elemennya atau widgetnya kita lepas, udah jadi. Dan banyak kemudahan lainnya, termasuk juga nanti kita bisa menggunakan template atau blok-blok yang sudah disediakan. Oke, kita install. Oke, ini sudah terinstall. Sini sudah terinstall. Nah, karena kita membuat sebuah website properti, kita membutuhkan slider, kita juga bisa menambahkan plugin gratis lainnya. Kita ketik di sini Sina. Ya. Ini merupakan ekstensi untuk Elementor. Ini dia ya. Jadi bisa dilihat di sini Sina extension for Elementor. Nah, ini nanti untuk mempermudah kita untuk membuat sebuah website menggunakan Elementor. Kita install. Oke, sudah jadi.
Sekarang yang paling penting kita mencari plugin gratis untuk membuat website property atau real estate. Maka kita ketik di sini real estate Elementor. Tolong diperhatikan, kita butuh WP, namanya WP Directory Kit ya. Ini salah satu plugin gratis yang sudah saya coba. Dan ini cukup mudah menggunakannya karena ada fasilitas untuk menginstal demonya ya. Jadi kita bisa menginstal demo dan tinggal memperbaiki demonya nanti ya. Kita install dulu. Baik, ini sudah selesai, kita install ya. Sudah selesai menginstal WP Directory Kit. Berarti kita sudah selesai semua. Kita tinggal klik di sini, kembali lagi ke install plugin, kita klik. Oke, ini semua plugin yang sudah diinstal, tapi belum diaktifkan. Jadi, caranya kita harus aktifkan dulu. Kita contreng dulu, kemudian kita bisa klik di sini, activate, ya. Kita contreng dulu semua, terus kita pilih activate, terus klik apply. Nah, di sini ada untuk Sina extension-nya. Di sini kita bisa mengaktifkan template dari Sina ya. Ikuti aja dulu. Jadi kita aktifkan template-nya. Kita aktifkan, kita save ya. Save change, tunggu sampai selesai. Kemudian di sini widget. Widgetnya sudah aktif semua ya. Sudah aktif semua kecuali yang pro ya. Kalau yang pro ini berbayar, kita nggak usah menggunakan yang pro. Yang WooCommerce juga nggak usah. Kita save change. Oke. Nah, kemudian di sini ada informasi ya. Ada informasi plugin yang tadi kita pilih ini ya, kita pilih. Nah, plugin Directory Kit ini ternyata dia membutuhkan add-on ya atau tambahan. Itu ada elemen invader dan elemen invader add-ons for Elementor. Jadi kita nggak harus menginstal dua-duanya, kita install satu aja yang ini. Karena semakin banyak kita menggunakan plugin, itu akan membebani website kita sendiri. Jadi bisa kadang-kadang membuat website kita menjadi pelan atau lama kalau diakses oleh pengunjung. Jadi kita klik dulu ini ya. Kita install. Tunggu sampai selesai. Kita cek lagi. Kita klik install plugin. Oke, sudah ada di sini elemen add-on for Elementor. Kita activate ya. Jadi kalau cuma satu, kita nggak usah klik di sini, tapi kita bisa langsung klik activate. Ya. Kemudian tambahan plugin lain yang kita butuhkan adalah plugin untuk chat dengan WhatsApp. Jadi nanti lebih mudah ya. Jadi kita menggunakan plugin, kita cari di sini, kita tambahkan plugin baru. Ini kita bisa dismiss ya. Jadi karena kita tidak akan menginstal ini, kita dismiss ya. Jadi kita abaikan informasi ini. Seperti saya bilang tadi bahwa kita membutuhkan namanya social chat ya. Social chat itu plugin untuk mempermudah kita menyediakan tombol chat di website kita. Kita klik add. Kita klik di sini social chat ya. Pilih yang ini ya, yang dari quad layers. Social chat dari quad layer. Kita install. Oke. Sudah, kita langsung activate aja. Baik, sekarang sudah kita install semua. Kita coba lihat ke halaman depan. Apakah ada perubahan? Perubahannya satu-satunya baru yang ini ya. Social chat. Ini juga harus kita atur nomor telepon untuk link ke WhatsApp yang kita inginkan. Kita balik lagi ke halaman belakang. Baik, kemudian hal yang paling penting dari website itu disebut dengan theme ya. Appearance di sini kita lihat, di sini kita pilih appearance. Ini dari menu, semua menu. Kita klik appearance, kita pilih theme ya. Themes. Nah, ini saat ini kita menggunakan Themes 2022 ya, yang ini. Ini ada dua theme bawaan dari WordPress. Jadi ada pilihan ya. Pilihannya sedikit tapi banyak sebenarnya kalau kita mau nambah ya. Kita coba dulu. Kita klik activate yang 2020. Sudah ya. Jadi kita tinggal klik lagi ke halaman depan, kita refresh.
Nah, ini ya. Ini kalau kita menggunakan 2020. Sini juga kita klik ini 2021 activate. Terus kita refresh. Hasilnya seperti ini. Nah, kita membutuhkan template yang sesuai dengan Elementor ya. Nanti bisa dicari. Kita tinggal klik ya, themes ya, themes. Kemudian di sini ada add new. Kita klik add new. Saat ini saya sarankan menggunakan theme Kadence ya. Kadence. Karena memang saya sudah coba dan ini sangat kaya dengan fitur-fitur yang diperlukan untuk membuat sebuah website. Jadi sudah lengkap untuk header, footer, kemudian berbagai settingan untuk layout dan template. Kita install Kadence. Kalau sudah selesai, kita tinggal activate. Kita kembali ke halaman depan. Kita refresh dulu. Nah, inilah tampilan dari Kadence ya. Di sini ada Kadence Web Page. Baik. Ini adalah nama website. Ini kita bisa ganti dengan logo. Kalaupun tidak ada logo ya bisa nama dari perumahan. Nah, nanti di sini akan menjadi tempat untuk navigasi atau menu. Ini adalah kotak untuk isinya. Baik, sekarang kita akan mulai mengganti halaman supaya kita bisa mendapatkan tampilan website yang kita inginkan, sebuah website untuk agen perumahan atau agen real estate. Kita kembali ke backend. Untuk tahap awal, kita klik directory kit, kemudian kita lihat di sini ada import demo data. Jadi ini mempermudah untuk membuat website hanya dengan mengimport demo data. Jadi nanti data yang udah ada, data perumahan-perumahan yang diimport, itu akan kita ganti. Sekarang kita import dulu demonya. Jadi kita akan mengimport yang ini. Kita pilih di sini portal versinya adalah real estate. Oke, kita klik import demo. Baik, ini sudah selesai. Jadi semuanya sudah diimport. Coba kita lihat di halaman depan. Kita refresh. Sudah jadi ya. Ini website yang berhasil kita import tadi ya. Oke, sudah langsung jadi sebuah website untuk agen perumahan. Tugasnya sekarang adalah bagaimana untuk mengganti perumahan yang sudah ada atau mengganti bagian-bagian yang ingin kita rubah. Kita coba lihat ya. Oke, di sini ada next property. Kita akan mengganti dengan logo ya. Kita lihat di sini ada edit with Elementor. Kita klik ya. Supaya kita bisa merubah semua bagian yang ada di sini. Edit with Elementor. Kalau sudah melihat tampilan seperti ini ada Elementor. Ini adalah bagian-bagian dari widget ya. Widget atau elemen yang kita bisa gunakan untuk mengganti halaman ini ya. Dan semua bagian ini kita bisa ganti. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada next property. Kita mau rubah ya. Oke. Kita mau rubah next property. Sekarang kita mau ganti dulu tulisannya menjadi logo ya. Kita menjadi logo karena ini adalah tulisan. Sekarang kita hapus aja. Kita delete. Jangan takut ya. Kita delete aja. Kemudian kita tarik ya. Jadi seperti tadi disebutkan di awal bahwa Elementor itu plugin yang mempermudah kita untuk membentuk website yang kita inginkan dengan cara drag and drop. Yang dimaksud drag and drop itu adalah kita klik, kita drag ya, kita tarik, terus kita drop ke lokasi. Jadi kalau udah melihat gambar biru muda itu ya, artinya itu udah berada di tempat yang kita inginkan ya. Jadi kalau kita menarik sesuatu, menarik, kita klik, kita tahan ya. Klik, tahan. Kita mau naruh di sini ya. Posisinya kita mau taruh di sini. Jadi kita klik. Klik, tahan, kita tarik ke situ ya. Nggak masalah, ini nanti kita bisa ganti ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita tinggal mengganti gambar sementara ini. Kita klik choose image. Ini adalah tampilan dari demo tadi ya. Ini
Ini gambar-gambar yang didapatkan dari demo. Nah, kita upload files. Kita klik select file. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan beberapa logo. Ya. Ada logo seperti ini. Oke, sebaiknya nanti kita menggunakan logo dalam format PNG dengan background transparan. Tujuannya adalah nanti kalau kita membuat header atau background dari menu itu warna lain seperti hitam, biru, atau merah, kelihatan logonya bagus tanpa ada latar belakang putih. Ini contohnya, kita ambil logo yang ini. Oke, jadi seperti ini. Kita bisa mengatur ukurannya. Jadi kita misalnya mengatur ketinggiannya aja. Contohnya kita atur ketinggiannya adalah 100. Ya. Kita apply. Oke, jadi seperti ini. Atau kalau sudah mempunyai logo yang pas, kita tidak perlu mengatur ketinggiannya, kita pilih full ya. Jadi bisa. Kita klik di sini update. Terus untuk melihat perubahannya, kita klik yang ini ya. Kita klik yang ini, yang burger ini. Kita pilih view page. Nah, sekarang sudah ada logo. Ini mungkin untuk halaman depan ini kita menggunakan slider ya. Jadi nanti kita akan mengganti map ini menjadi slider biar tampilannya lebih menarik. Untuk merubahnya, kita tinggal klik lagi Edit with Elementor. Sebaiknya klik kanan, Edit with Elementor-nya, kita pilih Open Link in New Tab ya. Jadi biar kita bisa melihat perubahan dari setiap elemen yang kita ganti. Jadi ini tampilan Elementor, ya, tampilan Elementor. Dan kita juga punya tampilan aslinya seperti ini. Jadi setiap ada perbaikan, kita akan lihat ke halaman tampilan yang ini. Nah, kita akan mengganti yang ini. Kita bisa langsung mengganti ini dengan cara menarik slider yang kita inginkan. Ya, contohnya ya, kita akan menggunakan slider dari Sina ya. Oke. Jadi di sini ada Sina Basic Widget, nah, Sina Banner Slider untuk menggantikan map ini ya. Caranya seperti tadi juga, kita klik, kita tahan, ya, kita posisikan di sini. Kita klik, tahan, tarik ya ke dalam. Nah ini sudah ada warna biru, garis biru muda, kita lepas ya. Jadi sebelum ada garis biru muda itu jangan dilepas. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini belum berada di posisinya, jadi kita tarik sampai ada garis biru muda, kita lepas. Nah, ini sudah ada. Biar kelihatan ada perubahan, ini kita hapus. Cara menghapusnya mudah. Kita klik di sini gambar pensil, ya, gambar pensil, kita klik kanan. Ya. Jadi mana yang mau kita buang, kita klik kanan gambar pensilnya, kemudian kita pilih delete. Jangan takut, jadi kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa balikin lagi. Kita klik delete. Ya. Jadi ini contohnya. Kalau misalnya tadi kita melakukan kesalahan, maka tinggal kita kembali ke history. Ya. Klik history di sini. Nah, kita tinggal kembali ke posisi di mana kita mau berubah. Jadi kita kembali ke sini misalnya. Maka mapnya masih ada. Ya. Ini mapnya masih ada. Nah, sekarang kita hapus lagi mapnya. Kita delete. Oke, nah, sekarang sudah ada, ya, sudah ada. Kita update dulu, update. Terus kita lihat ke halaman depan, ya, kita lihat ke halaman depan, tampilannya seperti apa. Kita refresh. Jadi sudah ada seperti ini ya. Nah, ini search ini atau fasilitas pencari ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Ini biasanya digunakan untuk portal atau website.
perumahan atau real estate yang mempunyai banyak listing, ya. Mempunyai banyak pilihan dari perumahan yang ditawarkan. Jadi ini bisa kita hapus kalau tidak diperlukan. Tapi kalau misalnya dibutuhkan, kalau misalnya memang punya banyak listing, karena memang kadang-kadang seorang agen properti profesional ataupun agen properti lepas itu mereka punya banyak listing, ya, punya banyak properti yang ditawarkan. Jadi untuk mempermudah pengunjung website, fasilitas search ini masih bisa digunakan, fasilitas pencari ini, ya. Baik, kita nggak hapus dulu, ya, kita nggak hapus, kita cuman nanti mengganti slider yang ini, ya, gambar slideshow-nya kita ganti. Oke, kita kembali lagi ke sini, kita klik gambar pensil. Jadi kalau kita mau edit, kita klik, ya. Kalau menghapus itu kita klik kanan, tapi kalau untuk mengedit juga bisa klik kanan, ya. Kita klik edit scene banner sini, atau kita langsung klik aja bisa. Nah, di sini kita lihat ada slide, ya, ada 2 slide, ya. Nah, kita tinggal klik salah satunya, ya. Nah, kita tinggal ganti gambarnya, Nah, kita bisa pilih untuk upload gambar, ya. Jadi sebaiknya segala sesuatu sudah kita siapkan, termasuk logo, gambar. Jadi gambar-gambar properti itu kita udah siapin. Kalau sudah siap, kita bisa mengupload secara sekaligus semua gambar yang kita butuhkan, ya. Jadi nggak satu-satu, tapi sekaligus. Kita klik select files. Nah, di sini udah ada beberapa, ya, udah ada beberapa gambar yang saya kumpulkan untuk contoh. Jadi saya akan pilih satu, kemudian tahan shift, kita klik paling atas, jadi kepilih semua, ya, pilih semua, kita upload. Oke, kita tunggu. Baik, ini tandanya kita sudah selesai mengupload semua gambar yang kita butuhkan, ya. Nah, sebagai contoh mungkin saya akan menggunakan gambar ini, ya. Sebaiknya untuk slider itu kita gunakan gambar dengan ukuran yang sama, lebar dan tingginya, ya, supaya nanti kelihatannya sangat bagus karena ukurannya sama. Oke, kita pilih salah satu. Sudah kelihatan, ya. Jadi sudah ada gambar rumah. Semua tulisan kita bisa ganti, ya. Jadi kita mengganti ini dengan tulisan perumahan Nirwana, contohnya, ya. Kita pilih dulu di sini subtitlenya, selamat datang. Oke, jadi bisa langsung, ya. Jadi kalau begitu kita ketik di sini udah langsung berubah. Kemudian di sini judul utamanya adalah perumahan Nirwana. Baiklah, kita sudah mendapatkan slider yang kita butuhkan. Kemudian tulisan lain kita bisa hapus, ya. Kalau misalnya kita ingin gambarnya kelihatan bersih, kita bisa hapus, ya. Jadi deskripsinya kita bisa hapus dulu, karena nanti deskripsi kita bisa bikin di bagian lain. Selamat datangnya juga dihapus. Kemudian kalau kita tidak mau menggunakan tombol atau cuma menggunakan satu, kita bisa hapus, ya. Nanti tombol ada di sini. Oke. Kemudian kita ganti dulu. Sebaiknya, ya, untuk tidak membuat kita berulang kali mengerjakan sesuatu di Elementor, kita hapus dulu aja, ya. Jadi ini ada 2, kita hapus dulu 1, biar mempermudah kita untuk copy paste nanti, ya. Duplicate. Baik, kita udah hapus, jadi tinggal 1, ya. Tinggal 1, kita rapikan dulu slidernya, ya. Jadi di sini primary buttonnya, ya, ini kita gunakan 1 aja, ya. Informasi, contohnya. Untuk linknya, kita bisa arahkan nanti ke halaman hubungi kami, atau bisa juga langsung
begitu orang klik akan membuka aplikasi WhatsApp. Nah, kalau untuk WhatsApp itu nanti adalah di sini kita akan ketik https ya, _2 garis miring 2. Kemudian di sini langsung wa.me terus garis miring di sini tambahkan 62. Jadi harus ikut ya, harus ikut 62. Kemudian nomor telepon tanpa 0 ya. Jadi langsung aja 812 70 74 74 42 contohnya ya. Nah, kemudian kita nggak mau ada tombol lagi yang satu lagi, secondary buttonnya. Kita hapus aja read more-nya ya. Kita hapus, otomatis dia hilang. Tombolnya tinggal satu. Oke. Sudah ya, sudah selesai. Jadi apakah kita bisa ganti posisinya? Bisa. Jadi slide itu bisa diatur ya. Di sini ada pengaturan autoplay, jadi slidernya akan langsung autoplay ya. Kemudian di sini ada jarak antar slidernya, bisa 5.000, bisa 6.000 ya. Ini millisecond ya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk stylenya ya, untuk style. Jadi kita bisa lihat di sini, ini penting ya, penting kita lihat di sini ketinggian dari slide-nya. Ketinggian dari slide-nya adalah 600 ya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di halaman depan, kita refresh. Oke, ini 600 ya. 600. Jadi biasanya ada header, ini header ya, header. Dan ini slider. Nah, slider sama header ini biasanya begitu orang buka di komputer atau di laptop itu langsung kelihatan. Jadi ini benar-benar paling penting ya. Jadi benar-benar untuk menarik minat orang untuk membuka website lebih lanjut. Nah, kita bisa mengatur ketinggiannya adalah 600 atau 550 ya. Contohnya begitu, 550. Di sini ada padding. Ya, padding ini adalah jarak ya, jarak objek. Nah, ini adalah objeknya dengan sisinya. Jadi 200 top, berarti dari sini ke atas ini ada 200 pixel ya, 200 px ya. Ini 200 px. Kemudian di sini ada 120 di kanan, 120 di kiri. Nah, ini gunanya untuk mengatur posisi ini ya, posisi ini. Jadi kita bisa atur, contohnya kalau ini terlalu tinggi, ya, kita tidak mau terlalu menutupi, kita maunya berada di bawah, maka topnya kita tambahkan. Ya, kita tambahkan misalnya dari 200 menjadi 400. Oke, jadi dia udah langsung turun. Ya, kalau sudah cukup, kita update. Ya, kita lihat di halaman depan. Nah, ini sepertinya logonya terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Kita ganti dulu ukuran logonya supaya tidak terlalu tinggi. Dan kita harus link logonya ini ke halaman utama ya. Kita lihat nanti di sini halaman utamanya adalah ini ya. Kita bikin linknya nanti. Oke. Jadi kita klik logonya, kemudian ukurannya kita kecilkan aja. Jadi tingginya 100. Biasanya sih logo itu ukurannya yang ideal itu sekitar 80 ya tingginya ya. Jadi usahakan logonya itu yang memanjang ya, memanjang. Baik, kita kasih linknya. Sini ada link ya, link, custom URL. Kita copy link yang home kita ya. Jadi nanti sesuai dengan nama websitenya kita klik, kita paste di sini. Update ya. Sekarang kita lihat dulu di halaman depan. Kita refresh. Oke, jadi sudah ada ya. Kayak gini. Nah, ini masih terlalu besar misalnya. Masih terlalu besar, kita bisa mengecilkan lagi ya. Jadi seperti tadi juga kita bisa mengatur padding ya, paddingnya. Jadi kita klik sectionnya. Ini namanya section ya. Kita edit section. Klik. Kemudian kita klik di sini advance ya, advance. Bisa lihat di sini
padding topnya sama bottomnya ini masih terlalu tinggi ya. Jadi banyak memakan tempat. Caranya kita ganti aja, contohnya jadi 5 aja ya, 5, kemudian ke bawahnya juga 5. Oke, kita update. Kita lihat lagi ke halaman depan. Nah, sekarang sudah mulai mengecil. Kalau masih terlalu besar, masih bisa kita ganti menjadi 0 ya. Kita nolkan aja, atas bawahnya, kita update. Kita refresh lagi. Oke, sudah bagus ya. Jadi tampilannya sudah langsung ya. Jadi sudah ada logo, nanti di sini ada menu. Di sini nanti kita bisa buang aja yang ini kalau misalnya ini untuk portal. Jadi kalau dibuka untuk setiap pengunjung bisa mengirimkan listing atau mengirimkan properti mereka, maka ini bisa dibutuhkan. Tapi kalau tidak, ini bisa diganti ya. Jadi ini bisa nanti diganti. Oke, kita bisa ganti misalnya ini dengan hubungi kami ya. Kita klik aja nih, contohnya kita langsung ganti. Kita kasih di sini hubungi kami ya. Oke. Baik, nah ini nanti kita bisa atur linknya ke hubungi kami ya. Jadi kita jangan, kita buang dulu ininya, linknya kita ganti dulu ya. Sementara untuk mengganti link itu, mengganti link sementara, gunakan tanda pagar ya. Kita gunakan tanda pagar. Caranya begitu ya. Oke, kita update. Kalau untuk menghilangkan tanda tambahnya atau kita mau ganti ikonnya, kita klik aja ikonnya. Nah, kita bisa cari di sini gambar telepon atau WhatsApp ya. Nah, bisa seperti ini ya. Tinggal pilih ya. Kita bisa menggunakan ini. Ya, jadi ini kita update. Kita lihat di halaman depan. Jadi add propertinya sudah nggak ada ya. Ini kita bisa hilangkan ya. Kita bisa hilangkan yang ini, kita klik kanan, kita delete ya. Karena kita nanti akan menggunakan ini sebagai menu ya. Ini menu, nanti kita pilih. Oke, karena belum ada menu, maka di sini tidak ada menu. Jadi kita nanti harus bikin menu dulu. Kita update ya. Baik, kembali kita ke slider. Oke, jadi slider ini udah bagus. Udah bagus, kita tinggal bikin slider berikutnya. Oke, jadi sudah ada, kita duplicate aja. Jadi tinggal klik ini, duplicate. Ya, duplicate. Nah, kita edit yang nomor 2, kita tinggal ganti gambarnya. Contohnya ini ya. Oke, kita lihat. Kita update ya. Kita lihat di halaman depan. Ya, slidernya berubah. Ya. Jadi sudah menarik. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan interior dari bangunan, kita juga bisa tambahkan lagi. Contohnya, kita duplicate lagi ya. Kita duplicate, klik yang kanannya, ini, duplicate. Kita pilih gambar interior. Ya. Kita coba cari di sini gambar interior yang menarik. Jadi, kita membuat calon pembeli itu tertarik untuk membeli properti. Ya. Kita coba ambil ini interiornya. Oke, kita update. Kita lihat di halaman depan. Oke, ini gambarnya adalah gambar interiornya. Jadi untuk menarik ya, menarik minat, bisa ditampilkan gambar ruang tamu atau gambar kamar tidur atau gambar dapur ya. Oke, jadi slider ini nggak terbatas ya. Jadi kalau mau nambah lagi boleh aja, kita duplicate lagi ya. Kita ganti yang mau kita tampilkan, contohnya ini dia dapurnya. Tadi dapur ya, sekarang kita mau tampilkan sisi lainnya. Oke, kita update dulu. Kita lihat lagi di halaman depan. Baik, jadi udah ada
tampilannya. Jadi kalau mau ditambahkan, bisa ditambahkan sebanyak mungkin ya. Untuk menarik, jadi untuk menarik minat pengunjung bisa ditampilkan gambar-gambar yang dianggap penting dan menarik calon pembeli. Selanjutnya kita lihat ke bagian bawah ya. Untuk halaman depan sebuah website properti, mungkin kita akan mengurangi dulu tampilan dari listing ini. Kita akan mengganti dengan model lain ya, biar kelihatan menarik. Baik, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini listingnya ya. Listingnya mungkin kalau misalnya ini buat agen properti dan menjual cuma satu klaster, satu perumahan dengan beberapa tipe, contohnya 3 tipe aja, maka kita bisa kurangi ya tampilan yang seperti ini. Kita bisa hapus yang ini dulu ya. Contohnya ini kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Kita hapus. Jangan takut, jadi bisa dihapus semua. Ya. Jadi ini udah kosong ya. Kita update. Kita lihat di sini. Untuk halaman depan sebaiknya kita menggunakan satu kolom aja ya, satu kolom. Ini ada 2 kolom, jadi kolom ini kosong. Nanti kita bisa ganti ya. Nah, ini tampilannya ya. Sekarang kita rubah ya. Kita cuma perlu 3 ya. Kita perlu 3 tipe aja dulu. Kita klik ini ya. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada limitnya adalah 6. Kita ganti aja jadi 3 ya. Oke, jadi sekarang sudah ada 3. Kemudian di sini ada halamannya. Nih, ada halamannya. Nah, ini kita mau hilangin dulu aja. Jadi kita mau menampilkan tipe dari perumahan atau tipe dari klaster. Nah, untuk menghilangkan ini, kita tinggal cari di sini ada pagination. Ini ya, pagination atau halaman. Kita di sini ada show, kita nonaktifkan aja. Maka ini hilang ya. Kita update. Kemudian kita juga tidak membutuhkan ini ya. Ini namanya filter ya. Ini filter. Jadi kita nggak membutuhkan. Jadi seperti ini. Ini kita tidak membutuhkan ini. Kita juga tidak membutuhkan ini ya. Jadi kita tinggal disable ya. Caranya kita lihat di sini adalah sorting filter enable. Kita disable aja. Oke, di sini sudah nggak ada. Kemudian di sini ada view grid-nya ya. View grid-nya kita juga disable. Kemudian di sini ada listing found ya. Kita lihat di sini ada 15 listing found-nya, kita juga buang ya. Kita lihat di sini kita buang. Oke, nah sekarang tinggal seperti ini, kita update dulu. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba cek, kita refresh. Tampilannya seperti ini. Ya. Nah, biasanya kita lebih suka, ini disebut tampilan list ya. Ini list. Nah, kita biasanya sering melihat atau suka melihat websitenya menampilkan dalam format grid. Nah, itu kita tinggal ganti di sini. Ya. Kita ganti layoutnya. Ya. Jadi ini ada main ya. Ini main. Jadi kita lihat di sini di bagian Elementor ini, di bagian widgetnya, ada setting, secara umum settingnya. Kemudian ada layout, ya, klik layout. Nah, di sini ada pilihannya. Di sini pilihannya adalah list sama grid. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, tampilan seperti ini. Kita update. Oke, coba kita refresh lagi. Tampilannya sudah bagus ya ini, tapi ini ada di bawah karena nggak muat ya, karena di sini tadi ada satu kolom. Nah, kita hapus kolomnya. Cara menghapus kolomnya ya, jadi ini disebut dengan section ya. Ini section. Kalau kita lihat di sini ada seperti ini namanya kolom ya. Ini ada kolom ya. Nah, untuk menghapus kolom kita tinggal klik kolomnya, klik kanan, delete.
Oke, sudah ya. Udah nggak ada kolomnya, kita update. Kita coba cek lagi. Baiklah, rekan-rekan sekalian, tanpa terasa video tutorial ini sudah berjalan 1 jam. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini, dan akan dilanjutkan dengan video bagian kedua. Jangan lupa ya untuk subscribe, agar selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai video tutorial membuat website menggunakan WordPress. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.